Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Alhamdulillah. Semoga kalian senantiasa sehat walafiat ya anak-anak. Tapi jangan lupa sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan walaupun kalian belajar dari rumah, jangan lupa ya, selalu tetap pakai masker kalau kalian keluar rumah. Jangan lupa cuci tangan, pakai air yang mengalir, memakai sabun ya anak-anak, dan jaga jarak. Apabila tidak ada keperluan yang sifatnya mendesak, kalian tidak usah keluar rumah ya. Ya, demi kesehatan kalian semua, demi kesehatan kita semua. Nah, anakku sekalian, itu ada Rasya kameranya dibuka. Ya, Nurpola, Nurul Hairunisa, ya, Muhammad Aditya Pratama, Fahira, buka kameranya, biar Ibu lihat wajah kalian. Kan kita jarang ketemu, hampir tidak ketemu ya, karena tidak ada KBM tatap muka. Oke. Assalamualaikum Lydia Haurinisa. Waalaikumsalam, Bu. Burhanuddin, apa kabar Burhanuddin 7E ya? Burhan 7E ya? Iya, Bu. Kaila, apa kabar Kaila? Kaila 7G, apa kabar? Nurul, apa kabarnya Nurul? Dibuka kameranya sayang. Ya. Tiara, halo Tiara Amelia 7E. Iya, Bu. Arido kelas apa nak? 7A, Bu. Ya, oke. Ibu nggak ngajar ya, jadi dari kelas apa? Iya. Sehat nak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Anissa, dibuka kameranya nak. Nah, tuh kelihatan. Apa kabar Nisa? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Oke. Ajak temannya untuk ikut Zoom sayang. Ya. Ikut Zoom hari ini. Hari ini IPS ya, anak-anak. Ya. Japir, apa kabar Japir? Al? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya. Aduh, nanti Ibu Yayat. Ya, tadi ikut itu juga ya, ikut tadabur ya? Iya, Bu. Oke. Harus. Nurul mana Nurul? Nurul buka kameranya, nak. Ini anak 7 deh padahal. Oke. Sudah ada berapa ini anak-anak? Ya, alhamdulillah. Ayo, anak-anak. Ajak temannya untuk ikut Zoom hari ini bersama Ibu Yayat ya. Kita belajar IPS ya. Kita belajar IPS. Nanti kalian harus aktif ya anak-anak. Boleh bertanya. Nanti Ibu juga bertanya ya. Kalau kita belajar di PJJ RCTP kan kalian tidak bisa bertanya ya. Tidak ada timbal baliknya ya, tidak ada kita bisa merespon dan lain sebagainya. Kalau di sini kalian boleh bertanya, sayang. Ya. Halo, assalamualaikum Nurul. Salam, Bu. Ini udah. Ajak Peno, mana Peno? Peno biasanya rajin masuk Zoom. Peno, Tasya mana? 7D, biasanya rajin masuk ke Zoom. Fenomena. Natasha mana?
Ya. Apa kabar Fahri Abel kelas 7A? Sipwa, apa kabar? Dibuka kameranya sayang. Sipwa, Fahira, Sipadian, apa kabar? Buka kameranya. Ah, si Mungil, Sipadian Mungil. Buka kameranya, Nak. Sauki, Assalamualaikum Sauki. Salam, Bu. Apa kabar? Baik. Ya, Sauki rajin ya. Salam buat mamahnya, rajin mamahnya. Natasha, apa kabar sayang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, alhamdulillah. Ya, anak pintar. Ranking 3 ya kemarin tuh Tasya tuh. Ya. Muhammad Al-Fatih, apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya. Ibu guru juga selamat bergabung ya di Zoom IPS kelas 7. Terima kasih sudah bergabung. Ya, anak-anak kita mulai ya. Boleh kalian lihat buku paketnya yang dari sekolah tuh anak-anak sambil kalian lihat bukunya. Ya, Ibu menjelaskan materinya. Kalian aktif ya, nanti kalau Ibu tanya, kalian jawab dan jangan takut salah, nggak akan dihukum. Nggak akan dihukum ya sayang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita awali pembelajaran kita hari ini untuk IPS kelas 7. Kita masuk di bab 3 anak-anak. Bab 3 ini kita mengulas ya materi yang hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 kemarin, minggu yang lalu, itu sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru melalui PJJ RCTP ya. Cuma sama Ibu di sini akan diulas kembali karena kalian di sana tidak punya kesempatan untuk bertanya ya. Di sini kalian boleh bertanya. Ibu akan senang sekali kalau kalian bertanya, kalian bisa menjawab pertanyaan Ibu dan juga bisa menyimpulkan, bisa menambahkan jawaban yang sudah diberikan oleh temannya. Bisa dimulai anak-anak? Mulai semuanya? Oke, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pertama, kita lihat di sini bab 3 membahas mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kalian semua bisa menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan manusia. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, dari tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan selesai pembelajaran kita hari ini kalian bisa ya memahami dari dua tujuan pembelajaran kita yang akan kita bahas hari ini, anak-anak. Ya. Oke. Enggak bareng Bari Apipa. Halo, ini siapa ini? Oke, perhatikan ya anak-anak. Oke. Yang pertama,
Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa jumlahnya terbatas. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut kelangkaan. Nah, sebelum kita masuk ke misalnya contohnya barang yang biasanya langka yang ada di sekitar kita, gitu ya, apa saja? Ibu mau bertanya kepada kalian. Ya, barang apa saja yang biasanya kadang-kadang langka di pasaran? Coba anak-anak. Barang apa saja anak-anak? Ya, misalnya sini. Kaila bisa jawab barang apa saja nak yang biasanya langka di pasaran gitu. Kaila. Tahu Kaila? Coba sebutkan nak. Yang biasanya barang itu jarang di pasaran, nah langka kita sebutnya sehingga nanti harganya kalau di pasaran itu jarang, biasanya harga barangnya itu naik. Misalnya apa sayang? Atau yang lain? Kaila bisa? Lydia barangkali Lydia. Apa sayang? Yang biasanya suka harganya naik tuh, harganya naik itu karena jarang kita temukan barangnya. Misalnya apa? Oh, Ibu kasih contoh ya, Ibu kasih contoh dulu nih. Misalnya contoh, harga tempe, tahu di pasaran itu naik. Kenapa bisa naik ya harganya? Karena apa coba? Susah ditemuin, Bu. Ya, susah ditemui. Bahan dasar dari apa namanya? Tempe atau tahu apa sayang? Kedelai. Oh, kedelai, betul. Kan kadang-kadang kita bisa ini ya, bisa melihat di sekeliling kita, tempe dan tahu itu kan makanan yang biasa sehari-hari kita makan ya. Nah, kadang harganya tiba-tiba melonjak naik. Nah, itu disebabkan karena harga kacang kedelainya naik. Ya, harga kacang kedelainya naik. Ya, ketika ya. Kalau biasanya disebabkan oleh apa ketika kacang kedelai itu naik? Karena kacang kedelai jarang Ditemukan. Betul. Bagus. Oke. Sekarang siapa lagi yang bisa memberikan contoh ke Ibu yang kadang-kadang harganya naik? Bu, bawang, Bu. Nah, ya ini akibat nih kacang Cabai, kedelai. Bu, Ya. cabai. Cabai merah. Selain ini, anak-anak, selain kacang kedelai, apalagi yang biasanya susah ditemui? Cabai merah, Bu. Cabai merah. Bu. Apa nak? Cabai merah. Cabai merah, Bu. Ya, terus apa lagi? Tomat. BBM. Daging. Tahu nggak BBM nak? Daging. Ayam, Bu. Ya, ayam. Tempe. Yang paling sering itu kita melihatnya adalah ketika BBM naik ya. Harganya naik, kadang-kadang pom bensinnya sering tutup. Pernah nggak kalian melihat seperti itu? Ya, pernah. Nah, Bu. Oh iya. Oke, itu ya. Nanti kalian bisa lihat lagi atau kalian cari apa yang kira-kira barang itu langka sehingga harganya naik. Pokoknya kalau barang itu langka, pasti berdampak kepada harga barang tersebut akan naik. Karena jarang ada di pasaran. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Terima kasih anak-anak.
Oke? Sama deh. Ada kebutuhan Impet dah. manusia. Anak-anak kita lanjut ya. Oke, lihat lagi. Lihat di bukunya, buku paketnya bab 3 sayang. Ada kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah suatu keinginan terhadap suatu barang ataupun jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contoh yang kalian lihat di sini, ya, ini ada kebutuhan akan makan dan minum. Kenapa di situ dikatakan apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kehidupan? Karena kalau kalian tidak makan kelaparan. Oh, betul, bagus. Siapa itu yang jawab? Kelaparan, Bu. Ezhar. Ezhar. Oh iya. Oke, Ezhar tuh kelas apa sayang? Kalau tidak makan kelaparan. Betul. Kalau tidak minum? Kehausan. Betul. Iya, oke. Terima kasih anak-anak sudah bisa jawab. Ezhar tuh dari kelas F ya? Oke. Iya. Betul. Jadi itu kebutuhan, ya. Oke, jadi kalau tidak makan akan kelaparan, kalau tidak minum akan kehausan. Betul. Di sini ada macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya, ya. Yang pertama menurut intensitasnya ada kebutuhan primer, yang kedua ada kebutuhan sekunder, yang ketiga apa? Tersier. Betul, bagus. Kita lihat yang pertama dulu ya anak-anak. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok, ya. Yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Ya, kalau tidak terpenuhi kebutuhan primer ini atau kebutuhan pokok akan berpengaruh kepada kelangsungan hidup seseorang. Nah, contohnya di sini ada makan, pakaian, tinggal. Ya, Ibu jelaskan dulu ya. Makan. Kalau kita kurang makan atau kita telat makan, apalagi tidak makan, maka kita akan sakit, betul, karena kita kelaparan, ya. Lalu yang kedua, pakaian. Bagaimana kalau tidak memakai pakaian bisa kedinginan? Betul, pintar, betul Ezan. Kalau tidak masuk angin, betul Natas, ya. Ya. Kita akan masuk angin, ya. Nah, jadi betul anak-anak. Jadi dengan berpakaian kita akan terhindar dari kedinginan, ya, dari masuk angin, kan gitu kan. Nah yang terakhirnya tempat tinggal. Tempat tinggal ini merupakan tempat kita berteduh, Tempat kita berlindung dari hujan. Dari angin, betul. Hujan, Panas, betul. Oh, pinter-pinter ya anak-anak ibu, ya Allah. Oke. Alhamdulillah. Ya. Kita lihat lagi ke kebutuhan sekunder yang kedua. Kebutuhan sekunder. Sudah bukan sekunder. Ya, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ya, jadi harus kebutuhan primer dulu sebelum kita ya memenuhi kebutuhan sekunder. Ya. Nah, intinya anak-anak kebutuhan sekunder itu adalah melengkapi dari kebutuhan primer. Ya, di sini ada perabotan rumah tangga ini yang di sini anak-anak. Ada perabotan. Betul. Ya. Ada lemari. Nah, contohnya
Ada apa radio lagi? dan perabotan. Oh, betul. Ada lemari, arloji, radio, dan sapu. Semuanya. Perabotan rumah. Betul. Betul. Ya, oke. Tama ya, 7E ya. Ya, Bu. Kita lanjut ke kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier disebut juga kebutuhan mewah anak-anak. Iya. Contohnya di sini, contohnya ada Mobil. mobil. Kalian boleh menambah selain selain mobil, apalagi kebutuhan Motor. sepeda. Vespa. motornya moge ya anak-anak ya, Ya. yang mewah, yang mahal ya. Motor gede kayak punya Peno. Kayak punya Peno, motor gede ya. Mobil F1, Bu. Nah, terus apalagi selain moge? Rumah mewah ya, rumah yang besar, bertingkat. Nah, itu masuk ke dalam kebutuhan tersier. Oke. Sudah paham semuanya, sayang? Ya. Ada yang belum? Boleh tanya. Oke ya, kita lanjut ya. Kalau sudah paham semua. Nah, setelah Oke. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Perhatikan, yang berikutnya ada macam-macam kebutuhan menurut Menurut sifatnya mana, Bu? Ya, menurut penggunaannya. Ada Yang menurut sifatnya mana, Bu? itu kebutuhannya untuk sekarang, ada juga untuk masa akan datang. Ya. Nah, yang sekarang ini kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Urgent artinya ya. Ya. Jadi apabila tidak dipenuhi dengan segera, maka akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Misalnya, makanan sangat dibutuhkan bagi orang yang kelaparan. Minum sangat Minum. dibutuhkan oleh yang Bukan kausan. orang yang Iya. Orang bukan orang. obat sangat dibutuhkan oleh orang. Betul. Apalagi coba anak-anak? Apalagi Obat. ada enggak? Bukan pada orang. Selain yang diberikan contoh yang kalian lihat di kamera kalian, apalagi untuk yang sekarang, perhatikan. Untuk yang sekarang nih, ada yang kebanjiran, terus ada di pengungsian. Bukan pakaian. Semangat. Selimut ya, Pakaian. betul ya, pakaian juga selimut ya anak-anak ya. Ya. Oke, Tempat tinggal. tempat tinggal itu bukan kebutuhan sekarang sayang. Ya, contoh nih Ibu contohkan dengan ya. Pada saat kita sedang mengalami bencana di tempat pengungsian, yang dibutuhkan bukan hanya makan, minum, obat-obatan, pakaian ini juga sangat dibutuhkan. Termasuk di dalamnya selimut. Ya, anak-anak. Ya. Paham? Paham. Ya, karena di pengungsian itu tidak seperti di rumah, ya semuanya serba terbatas. Kadang-kadang tidurnya juga tidak di kasur, tergeletak saja, misalnya hanya dialasin dengan tikar gitu ya. Jadi selimut itu pada saat ketika terjadi bencana untuk orang-orang yang berada di pengungsian itu termasuk kebutuhan sekarang. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut ya anak-anak ya. Lanjut ya. Oke. Berikutnya kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang.
Nah, Yang ditabung. ya, kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Artinya tidak mendesak. Ya, waktunya tidak mendesak. Contoh, misalnya di sini Ibu kasih contoh ya. Seseorang saat ini bekerja untuk memperoleh uang, tetapi tidak lupa menyisihkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Apa itu artinya? Menabung, betul. Menabung ya. Oke. Menabung. Kalian kan belajar menabung di sekolah itu ya? Nah, untuk kelas 7, karena kita kebetulan lagi pandemi, kalau kalian KBM, kalian itu kan nabung 10.000 per bulan tuh ya, di wali kelasnya masing-masing tuh. Nanti untuk apa? Untuk keperluan kalian ketika naik ke kelas 8. Oke, bisa ya dipahami? Oke. Berikutnya lihat lagi ke sini anak-anak. Ada macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Menurut sifatnya kebutuhan ini dibagi dua. Ada kebutuhan individual, ada kebutuhan kolektif atau kelompok. Ya, kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Iya. Contohnya, apa? Ada yang tahu? Ada kelompok. Yang kebutuhan individual, anak-anak. Yang berhubungan kan contoh kebutuhan individual itu biasanya dilihat dari contoh ya, Ibu. Ini kan kalian bisa lihat di buku di situ. Ada jenis kelamin, ya kan? Minum, mobil, sepatu, dan kacamata. Betul. Misalnya ada jenis kelamin di situ ya. Kebutuhan individual. Ada anak? Ya, kebutuhan individual itu kalau misalnya jenis kelaminnya laki-laki, yang dibutuhkannya beda dengan yang perempuan. Biasanya kalau perempuan seperti kalian, maaf ya, kalian kan biasanya remaja nih, pengen cantik, butuh bedak, ya kan? Kalau misalnya sudah dewasa, ibu atau kakak kalian itu butuh lipstik, dan itu tidak diperlukan oleh yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, itu namanya kebutuhan individual. Berdasarkan jenis kelamin, tidak semua yang diperlukan oleh perempuan diperlukan juga oleh laki-laki. Kalau laki-laki biasanya memerlukan apa? Kalau perempuan misalnya nih, kayak ibu kalian semua yang perempuan, pakai hijab ya, berkerudung. Kalau laki-laki pakai kerudung. Peci. Betul, pakai peci. Berarti kan disesuaikan ya sayang ya. Bisa dipahami nak, ini salah satunya Ibu kasih contoh tadi. Ya. Oke, iya pintar. Oke. Berikutnya, kebutuhan yang kedua ya berdasarkan sifatnya atau menurut sifatnya itu ada kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan bersama-sama. Apa yang biasanya kebutuhannya bareng-bareng bersama-sama? Jembatan, pasar. Oh, jalan ya? Jalan, jembatan, sekolah, Pasar. Oh, bagus. Anak-anak pintar semua ya. Jalan, jembatan, sekolah, apa lagi? Pasar. Betul. Rumah ibadah ya. Rumah ibadah ya. Masjid, gitu ya. Gitu ya. Betul ya. Pintar semua ya anak-anak ibu ya Allah. Terima kasih anak-anak sudah lihat bukunya kita sambil belajar ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan apalagi tentang kebutuhan kelompok anak-anak? Sudah? Oke, kita lanjut kalau sudah paham semuanya ya. Rohani. Yang beli yang lainnya kok enggak. Oke.
Sekarang lihat ke sini, ada alat pemenuhan kebutuhan menurut angkaannya atau cara memperolehnya. Ada barang ekonomis, ada barang bebas. Betul tidak anak-anak? Dan air minum. Ya, Betul. ada barang ekonomis, ada barang bebas. Kalau barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contoh, sepatu, air minum, apalagi? Makanan. Boleh ya, makanan dan lain sebagainya. Ibu hanya ngasih 2 contoh ya. Ini dari makanan misalnya diwakili oleh minuman. Oleh barang yang kalian pakai misalnya diwakili oleh barang yang jenisnya sepatu gitu ya. Oke, itu barang ekonomis. Jadi memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Artinya misalnya harus dengan memakai uang untuk membelinya, untuk memperolehnya. Sedangkan yang satunya, yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas. Nah, barang bebas ini adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan alias gratis ya. Gratis tis. Ya. Ya, jadi untuk memperolehnya itu tidak perlu pengorbanan karena sudah tersedia. Siapa yang menyediakan? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa yang menyediakan barang bebas ini, yang gratis ini? Ada sinar matahari, ada udara, ada air. Untuk mendapatkan ketiganya kalian bayar tidak? Membeli tidak? Anak-anak? Halo, kedengaran nggak? Halo, kedengaran, Nak? Oke, Ibu ulangi ya. Tadi ya berdasarkan kebutuhan berdasarkan sifatnya ada kebutuhan ekonomis, ada kebutuhan bebas. Nah, yang kebutuhan bebas ini adalah barangnya nih, barang bebasnya adalah jumlahnya banyak. Untuk memperolehnya juga tidak perlu pengorbanan atau gratis ya. Contohnya ada sinar matahari, udara, air. Ya, Ibu mau tanya nih, beli enggak tuh kalian? Gratis. Oke. Dengarkan Ibu anak-anak, jangan rame ya, dengarkan Ibu. Iya, Bu. Kita dengan melihat barang bebas ini yang kita butuhkan tanpa kita sadari, ya, itu kita menghirup udara berapa banyak dalam satu hari gratis. Coba kalian perhatikan orang yang tergolek di rumah sakit, dia pakai oksigen, satu tabung oksigen itu berapa harganya? Nah, ketika kita memperolehnya, kita sehat, kita memperoleh udara bebas, udara segar yang Allah berikan, yang kita hirup setiap hari, harusnya kita apa anak-anak? Bersyukur kepada Allah. Iya betul, bersyukur ya. Kita bisa menikmati sinar matahari setiap hari. Sinar matahari itu kan berguna untuk kita sinarnya ya, supaya tubuh kita kuat. Ada vitamin apa? Betul, pinter ya, betul. Apalagi sekarang kita dalam masa pandemi ya, perlu sinar matahari, berjemur ya. Jangan di tempat tidur aja, jangan tiduran aja. Sudah jam 9 keluar, berjemur. Biar sehat. Oke anak-anak? Baik, ya. Bu. Air gratis tidak? Air gratis tidak? Gratis. Bayar. Air pam yang bayar ya? Iya, betul. Galon, Bu. Maksudnya di sini yang gratis itu adalah air yang berasal dari sumur. Gunungan. Betul. Oke.
Tunai. Bawa. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Anak-anak sudah paham ya, anak-anak? Sudah. Oke, bagus. Ya. Di sini kita lanjut ke alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Artinya, barang ini ketika dipakai, ya, itu ada hubungannya dengan barang lainnya. Ada keterkaitan. Ada dua berdasarkan menurut hubungannya dengan barang lain. Ada barang substitusi, ada barang komplementer. Ya, barang substitusi itu secara ini namanya barang pengganti, ya. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan, ya, menggantikan dengan barang yang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Di sini ada nasi. Nasi bisa digantikan dengan Singkong. Merah bisa Bisa digantikan dengan bergantung. ya. merah bisa digantikan dengan gula putih. Betul, pinter, sama, ya. Ada lain lagi? Minyak tanah dengan gas. Dengan oli. Betul, iya, pinter. Minyak digantikan dengan gas. Ada lagi kalau di Papua? Ya, ada di daerah Digantikan dengan papeda. itu makanya bukan makan nasi, anak-anak. Makanya ubi. Kalau orang Cirebon bilangnya boled. Boleh. Boled, iya. Boled, gitu ya. Ketika di Wosior, ya, daerah pedalaman Papua itu mengalami bencana kelaparan, ya, dari provinsi Papua, ya, dari pusat itu mengirim melalui helikopter beras yang banyak. Sudah sulit medannya ya untuk nyampe ke sana. Ternyata tiba-tiba nyampe ke sana ditolak oleh penduduk Wosior itu. Kenapa? Karena mereka makanan pokoknya bukan nasi seperti kita, tapi boled. Boled, ya. Ya, kita beruntung di sini memperoleh semuanya, ya. Oke. Jadi itu barang substitusi. Jadi nasi bisa diganti dengan singkong, bisa diganti dengan Jagung. boled, jagung, betul. Kalau di Maluku ya, betul, pinter. Udah pinter semua ya anaknya Ibu Yayat, ya Allah. Terima kasih ya anak-anak. Kita lanjut. Selain barang substitusi ada satu lagi. Nah, barang komplementer, betul. Nah, barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi, ya, dengan satu sama lain barang yang lainnya. Karena bila tidak, ya, salah satu maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Kompor. Kompor minyak tidak akan bisa menyala tanpa ada minyak panas. Apalagi? Saya manis kalau nggak ada gula ya. Nggak manis, kalau nggak ada gula nggak manis, Bu. Anak-anak sepeda, punya sepeda? Beda rentan. Nah, Punya. Pedal punya. Kenapa sepeda bisa apa namanya melaju? Karena ada apa? Ada itu ya, apa rantai? Rantai tahu rantai? Nggak jalan, Bu. Rantai ya, kalau motor kan harus dengan bensin. Apalagi nak? Standar. Ya, oke, paham Manis, ya? Bu. Misalnya Ada gula nggak manis. Tapi nggak akan bisa Bakar-bakaran kalau ada apa? Kalau nggak ada apa? baterai. HP tidak akan bisa aktif. Nggak, kalau nggak ada Baterai. panas. Nggak ada kuota juga, ya. Tawa. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, anak-anak. Ada yang tidak paham nggak anak-anak? Tanyakan dulu ke ibu kalau nggak paham. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut kalau gitu. Ya, Bang. Dah. Ya, di sini ada. Lihat anak-anak kembali ya ke layar
apa namanya televisi laptop atau ya HP kalian. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Ya, ada barang produksi, ada barang konsumsi. Ya, kita lihat ke barang produksi dulu. Ya, barang produksi disebut juga dengan barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi harus melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Ya, ini ada lahan. Ya. mesin, Ya, mesin, gedung, ada gedung. Ya, ini termasuk barang produksi. Artinya, ya, barang produksi di sini ya tidak bisa namanya bisa langsung barang produksi itu disebut juga barang modal. Misalnya kita kalau mau membuka lahan, mau menanam padi, mau menanam palawija, ya sebagai modalnya harus ada lahannya untuk media tanamnya. Nah itu maksudnya anak-anak barang konsumsi. Barang produksi. Ya, jadi sebagai media ya untuk tanam, lahan itu adalah untuk media produksi tanaman. Ya. Jadi kalau tanpa lahan bisa enggak, Bu? Kalau sekarang bisa. Misalnya apa? Dengan cara hidroponik. Betul, bagus, pintar. Ya. Lalu ada mesin. Mesin disebut juga barang modal atau produksi. Karena dengan mesin kita bisa menggunakan mesin sebagai alat untuk memproduksi barang apa saja yang dibutuhkan. Ya. Yang terakhir ada gedung. Pabrik itu di dalam gedung bukan anak-anak. Ya. Tidak mungkin misalnya ada mesin dijalankan tanpa misalnya di dalam satu ruangan, ya dalam gedung, dalam pabrik gitu ya. Nah itu sebagai barang produksi itu disebut juga barang modal, modal untuk memproduksi. Oke. Yang kedua barang konsumsi. Oke. Barang konsumsi. Dalam kehidupan sehari-hari barang konsumsi disebut juga barang jadi, ya, atau siap pakai karena telah melalui proses produksi, ya, dan siap dipasarkan. Ada buku tulis, ya, ada alat tulis, ya, buku tulis, alat tulis akan bisa terjadi ada seperti sekarang. Kalau tanpa apa tadi yang pertama Proses produksi. proses produksi bagus ya. Dari mana itu buku itu asalnya bahannya anak-anak? Ayo. Betul. Dari kayu, dari serat, dari macam-macam ya. Tergantung bahannya ya. Oke, bagus anak-anak. Misalnya kayak pensil itu dari kayu. Ada yang di dalamnya itu yang kalian untuk nulis itu dari karbon. Ya. Kalau orang tua ibu zaman dulu bilangnya itu arang. Nah, arang juga dulu bisa dipakai anak-anak. Ya. Oke, kita lanjut. Halo, berikutnya. Nah, alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Ada barang mentah, barang setengah jadi, ada ini kita berada di materi yang terakhir hari ini. Yang pertama dulu Ibu akan jelaskan. Masih fokus enggak nih dengerin Ibu? Lihat Ibu ngajar. Halo, enggak ngantuk? Al ngantuk enggak Al? Enggak, Bu. Alhamdulillah. Tama jangan tiduran aja Tama. Ya, Tama. Ya, Tasya bisa diulang Tasya. Ada berapa nih? Ya, alat pemenuhan kebutuhan menurut ininya. Ada berapa? Ada barang mentah, barang apa lagi Tasya? Jadi Ayam hidup.
Natasha. Halo. Selain barang mentah, barang apa lagi, Nak? Ada barang apa lagi? Halo? Ada barang mentah? Dinyalain dulu, Tasya. Ya, Tasya. Selain barang mentah, barang apa lagi, Nak? Mic-nya nyalain. Mic-nya sayang. Mic-nya dinyalain dulu. Nah, selain barang mentah, ada barang apa lagi? Setengah jadi dan barang jadi. Oke, bagus. Setengah jadi dan barang jadi. Ya. Oke, Ibu jelaskan satu-satu ya. Barang mentah. Tadi Barang nasi. Ayam. Main hidup. Oke, barang mentah adalah ya barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Ada padi, ya itu Ibu contohkan, ada padi. Jadi nasi. Ya, kayu gelondongan ini belum bermanfaat, anak-anak. Belum. Ya, ini masih ini masih barang mentah. Padi juga barang mentah. Tapi nanti barang setengah jadi dari padi dan kayu, ya dari padi dan kayu, ya barang setengah jadinya kita bisa lihat. Nah ini barang setengah jadinya, yang tadi ya padi sudah menjadi beras ya anak-anak. Paham? Bisa dilihat? Iya. Ya, yang tadinya padi sudah menjadi beras. Yang tadinya kayu bisa menjadi seperti ini, kayu batangan ya, atau bisa jadi triplek dan lain sebagainya. Itu barang setengah jadi. Lalu di sini ada benang. Benang juga barang setengah jadi. Barang mentahnya apa? Ada yang tahu benang barang mentahnya apa? Kain sutra. Kapas. Dari kapas bisa. Dari apa lagi? Kain sutra. Kain. Dari apa? Dari kepompong ulat bisa tidak? Bisa. Nah, nantinya akan menjadi apa nantinya? Dari kepompong ulat sutra nanti bisa menjadi barang jadinya kalau sudah melalui proses akan menjadi kain sutra. Ya. Oke. Satu lagi kita habis ini. Selesai ya. Satu lagi. Barang jadi ya. Barang jadi. Jadi-jadian. Ya ini setengah jadi. Nah sekarang barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Sudah jadi nih. Tadi dari padi menjadi beras. Sekarang jadi dari kayu gelondongan menjadi kayu yang sudah diserut, ya menjadi kayu batang. Gitu. Bisa jadi rumah. Bisa jadi lemari. Ya. Dari bahan tadi yang akan setengah jadinya kan benang. Barang jadinya menjadi pakaian. Oke. Sampai sini ya anak-anak bisa dipahami semua. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain hari, lain waktu dengan Ibu ya. Kalian dalam keadaan sehat. Ibu juga di sini Bapak Ibu sehat. Salam buat orang tua kalian. Ya. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung hari ini. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Nanti yang hari ini tidak sempat ikut Zoom, lihat di YouTube, nanti dibagikan sama Ibu Yayat ya. Oke. Siap, Ya. Bu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.